Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galania Amin Basing pada hari ini, Kamis 23 November 2023. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan segala aktivitas, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami. Kau menganugerahkan kami dengan segala yang baik, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan keadaan selamat. Kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami rindu untuk berdiam di kaki-Mu, untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami, urapi setiap daripada kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga setiap telinga yang mau mendengar, Tuhan berkati, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 69 ayat yang ke-6. Berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Dan firman yang kedua terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada sebuah pujian yang berkata, "Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat." Pujian yang sudah kita nyanyikan bersama itu mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Termasuk juga dengan kesalahan dan pelanggaran kita. Karena sepandai-pandainya kita menutupi kesalahan pada manusia, hal itu tidak tertutup di mata Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan bahwa ada seorang anak yang merusak dengan tidak sengaja sebuah guci kesayangan dari ayahnya. Namun, hal tersebut diketahui oleh kakaknya. Hal itu yang digunakan alat oleh kakaknya untuk memeras atau mengancam adiknya. Jadi setiap adiknya mendapatkan hadiah, mendapatkan kemurahan dari ayahnya, maka kakaknya akan mengancam dan mengintimidasi si adik untuk menyerahkan apa yang menjadi haknya. Hal tersebut berlangsung seberapa waktu lamanya. Namun ada waktunya akhirnya si adik merasa sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya dia mengakui segenap kesalahannya, kekeliruannya yang merusak guci kesayangan ayahnya. Dia mengakui itu kepada ayahnya. Ternyata setelah dia mengakuinya, ayahnya sudah mengetahui sejak dahulu. Dan
Ayahnya ternyata sudah mengampuninya juga sejak dahulu. Ayahnya ingin bahwa anaknya harus bertanggung jawab dan mengakui sendiri kepadanya. Setelah pengakuannya di hadapan ayahnya, si adik merasa terbebas dari semua kesalahannya, terbebas dari semua tekanan-tekanan si kakak, sehingga dia boleh kembali menikmati kasih karunia dari si ayah. Ilustrasi di atas sungguh menjadi gambaran dari kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita berlaku tidak berkenan di hadapan Allah, maka iblis akan senantiasa mengintimidasi kita dan mengambil sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan mengetahui setiap hati umatnya. Hal ini ditegaskan dalam Mazmur 69 ayat yang ke-6 yang menyatakan, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu, sehingga tidak ada gunanya untuk menyembunyikan segala dosa dan pelanggaran kita dari Tuhan. Melainkan yang dapat kita lakukan ialah datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan." Allah mengasihi dan mengampuni setiap anaknya yang mau datang dan memohon pengampunan darinya. Dan bagi manusia tidak ada tempat lain untuk memperoleh pengampunan selain daripada Allah, karena manusia tidak dapat mengampuni dosanya sendiri. Karena hanya daripada Allah sajalah kita dapat memperoleh pengampunan. Hal ini ditegaskan juga dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karya pengampunan yang besar telah dikerjakan Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela mati dan disalib untuk menebus dosa manusia, yang memberikan pengampunan yang sempurna bagi setiap dosa manusia. Selanjutnya, setelah kita menerima pengampunan itu, maka tugas kita adalah tetap hidup di dalam pengampunan dan mewartakan kasih Kristus itu kepada sesama di dalam kehidupan kita. Sehingga suatu saat nanti kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita didapatinya tetap setia, hidup di dalam kasih Kristus, serta tetap mewartakan karyanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, banyak orang yang diberkati dan banyak orang menerima pengampunan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami tahu bahwa Engkau sangat rindu untuk semakin berkarya di dalam kehidupan kami. Tapi kami menyadari Tuhan, seringkali dosa kami lah yang menghalangi kuasa dan kemuliaan nyata atas kehidupan kami. Ini komitmen kami ya Tuhan, untuk semakin memperjuangkan hidup kudus di hadapan-Mu, supaya janji-janji Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami mohon biarlah Engkau yang memberkati kehidupan kami di dalam segala keberadaan kami Tuhan. Biarlah tangan kasih setia, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kembali kami akan melaksanakan segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami. Karuniakanlah roh hikmat kebijaksanaan, sehingga memampukan kami untuk menyelesaikan segenap tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga dimanapun kami boleh bekerja, dimanapun kami boleh berkarya, kami bisa menjadi teladan, kami bisa menjadi saksi di
tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi lingkungan di sekitar kami di mana kami boleh tinggal. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyatakan damai sejahtera Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, berkarya di tengah-tengah lingkungan di sekitar kami. Sehingga lingkungan kami menjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif, di mana kami boleh tinggal, kami boleh bertetangga, kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang hidup di dalam kemiskinan, yang hidup di dalam keputusasaan, yang hidup di dalam kedukaan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Biarlah Engkau yang menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka boleh menerima kasih Tuhan. Mereka boleh merasakan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan dan Roh Kudus yang memulihkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang belum menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran mereka, mencelikkan mata iman mereka, sehingga mereka boleh melihat, mereka boleh mengaku percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biar Engkau yang memberkati suami, Engkau memberkati istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Sehingga biarlah semuanya tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membawa seluruh kehidupan kami, rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya terjadi di dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selamat menikmati janji-janji dan berkat Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.